Kali ini pagi hari sambil bersepeda kita melihat pemandangan di mana perumahan melakukan pelebaran dengan melakukan pembangunan, sebab semakin banyak orang yang membutuhkan rumah, ya mau nggak mau bisnis jalan terus, developer mengembangkan sampai di area yang saat ini tanah-tanah sawah, tadinya tanah kebun, kemudian berubah menjadi area perumahan yang sangat luas. Coba lihat deh, ini rencana nanti perumahan yang pelebaran dari perumahan yang ada di tempat kami. Tetapi sebelum perumahan itu dibangun, coba lihat, antara lain pohon-pohon ini sudah dibangun duluan. Ini dengan maksud agar supaya ada penghijauan sebelum rumah itu dibangun. Menurut saya konsep seperti ini sangat bagus, ya. Ditata dulu seperti ini, jalan sudah rapi. Ini aspal hot mix karena nggak jauh dari tempat saya ada pintu gerbang tol dari Cibubur menuju Cibitung. Sepanjang jalan ditanam oleh pihak developer. Dan yang di belakang saya areal kosong ini kemungkinan akan dibangun perumahan. Guys, kita saat ini menghadapi perubahan iklim yang begitu ekstrim, dan ini sangat disadari oleh pemerintah di seluruh dunia. Di dalam video saya sebelumnya saya berbicara soal emisi pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di bumi, aktivitas kendaraan bermotor seperti ini, aktivitas industri yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Nah, sekarang mungkin saya ingin menghubungkan dengan yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca disebabkan oleh emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh, lihat, kendaraan bermotor, kendaraan mobil, dari proses pembakaran yang ada di mesin, begitu pun dengan industri. Yang paling dominan adalah aktivitas industri yang mengeluarkan banyak gas pencemar, tetapi yang paling dominan adalah emisi karbon dioksida. Emisi karbon dioksida ini memiliki karakter, dia menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Yang video sebelumnya saya sampaikan bahwa bumi salah satu planet yang diberikan oleh Tuhan selimut bumi yang namanya lapisan ozon. Nah, kita kaitkan dengan gas karbon dioksida ini, karakternya dia menyerap sinar ultraviolet yang berasal dari matahari itu, kemudian dia pancarkan kembali ke bumi. Sehingga efeknya seperti gas rumah kaca, panas dari bumi dipantulkan kembali ke dalam bumi. Itulah yang menyebabkan perubahan iklim dan semakin panas saat ini. Gas karbon dioksida itu karena dia menyerap sinar ultraviolet dari matahari yang menyebabkan lapisan ozon itu menipis. Ya. Itulah yang menyebabkan semakin ke sini semakin terasa bahwa iklim yang tidak tetap, iklim yang berubah-ubah dengan cuaca yang sangat amat panas. Sehingga konvensi KTT Bumi pada saat itu di Nairobi, kemudian Kyoto Protocol, kemudian Paris Agreement, yang saat ini kemudian di Agreement Madrid, semua membicarakan kelanjutan bagaimana negara-negara di dunia mengatasi hal ini dengan komitmen untuk menurunkan laju pertambahan suhu bumi 1-2 derajat Celcius per tahun. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pengelolaan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki hijau daun seperti ini, kan baru sedikit. Termasuk yang paling besar adalah hutan. Hutan itu merupakan bank karbon karena melalui daun-daun yang sangat besar, yang sangat banyak di satu pohon, ya, bisa menyerap begitu banyak gas karbon. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap hal-hal hutan konservasi atau apapun ketika kita melakukan pembangunan harus diiringi juga dengan tanaman pohon-pohon hijau. Apa gunanya? Ya, sebagaimana video saya sebelumnya, melalui proses fotosintesis, proses biologi yang ada di dalam setiap
menyerap gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh pencemar proses pembakaran yang ada di mobil, motor, dan yang paling besar di industri. Kita sebagai negara berkembang sulit untuk meniadakan industri, sebab kita masih butuh banyak hal, penyerapan tenaga kerja, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi hal ini bisa teratasi apabila kita pun melakukan pengelolaan terhadap semua hal yang memiliki hijau daun yang berfungsi menyerap gas karbon dioksida. Dan saat ini merupakan peluang dari semua negara, tidak saja pemerintah tetapi pihak swasta pun, peluang untuk mendatangkan keuangan, sebab di dalam protokol Kyoto dan Paris Agreement mengatakan bahwa kewajiban negara-negara industri yang mengambil bagian di dalam pengeluaran memproduksi gas karbon dioksida untuk membayar kepada negara-negara penyimpan gas karbon. Jadi pohon dibilang penyimpan gas karbon, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara tropis terbesar, salah satu yang terbesar, memiliki luas hutan yang sangat banyak. Nah, jika dibuktikan dengan regulasi bahwa dia melakukan pengelolaan terhadap hutan-hutan ini, maka bisa mengklaim fee dari negara penghasil gas karbon dioksida. Dan itu sedang saat ini digarap oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan saat ini sedang dalam proses untuk peraturan presiden. Demikian guys, sedikit hal-hal yang ingin kita sampaikan, bahwa bumi ini terus kita pelihara. Bagaimana memeliharanya? Mengambil bagian dalam hal-hal yang kecil, seperti kita menanam pohon. Jangan kemudian kita membuat lahan ini seperti ini kosong. Lahan ini kosong karena akan dibangun rumah-rumah. Tetapi kalau melihat di tempat ini, konsepnya adalah membangun rumah, tetapi juga memperhatikan lingkungan hidup yang ada. Demikian guys, pagi ini kita berolahraga sambil kita menimba ilmu. Semoga ini bermanfaat. Kita semua bertanggung jawab untuk memelihara bumi ini. Guys, jika senang dengan video ini, bisa subscribe, like, atau komen supaya semakin banyak orang yang melihat video ini. Jika dirasakan manfaatnya, akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selamat pagi, sampai jumpa, bye.